Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Ulayyah, NPM 20.01.04.0001 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Di sini saya akan membahas materi bahasa Indonesia mengenai diksi yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Sebelumnya saya akan memberitahu poin-poin yang akan saya bahas dalam video ini. Poin-poinnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan diksi? Yang kedua, bagaimana persyaratan diksi? Serta yang ketiga, bagaimana pilihan kata dan penggunaan diksi. Baiklah, mari kita mulai saja dari poin yang pertama, yaitu pengertian diksi. Diksi atau pemilihan kata memiliki beberapa arti. Arti yang pertama, diksi merujuk pada pemilihan kata dan gaya ekspresi oleh penulis atau pembaca. Arti yang kedua, arti diksi yang lebih umum digambarkan dengan kata seni berbicara jelas sehingga setiap kata dapat didengar dan dipahami hingga kompleksitas dan ekstremitas terjauhnya. Arti kedua ini membicarakan pengucapan dan intonasi daripada pemilihan kata dan gaya bahasa. Pemilihan kata dan gaya. Menurut Harimurti tahun 1984, dalam Kamus Linguistik menyatakan bahwa diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di dalam karang mengarang. Selain itu, dalam KBBI tahun 2002 juga dijelaskan arti diksi yaitu sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Jadi, diksi berhubungan dengan pengertian teknis dalam hal karang mengarang, hal tulis menulis, serta tutur sapa. Poin yang kedua, yaitu persyaratan diksi. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih kata-kata, yaitu yang pertama persyaratan ketetapan dan yang kedua persyaratan kesesuaian. Tepat artinya kata-kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan. Di samping itu, ungkapan itu juga harus dipahami pembaca dengan tepat. Artinya, tafsiran pembaca sama dengan apa yang dimaksud dengan penulis. Untuk persyaratan ketetapan dan kesesuaian dalam pemilihan kata, maka perlu diperhatikan beberapa poin seperti berikut. Pertama, kaidah kelompok kata atau frase. Kedua, kaidah makna kata. Ketiga, kaidah lingkungan sosial. Dan yang keempat, kaidah karang mengarang. Poin ketiga, yaitu pilihan kata dan penggunaannya. Ini lebih termasuk ke contoh. Oke, kita mulai saja dari yang pertama, kata dari dan daripada. Bisa digunakan untuk keterangan asal serta keterangan sebab, juga bisa digunakan untuk menyatakan alasan. Kertas itu terbuat dari kayu jati. Itu adalah contoh kalimat untuk keterangan asal. Peristiwa itu timbul dari peristiwa seminggu yang lalu. Ini termasuk keterangan sebab. Dan buku itu ditulis dari pengalamannya selama di Jerman. Ini menyatakan alasan. Yang kedua, kata pada dan kepada. Bisa digunakan sebagai pengantar keterangan dan juga keterangan waktu. Contohnya, buku catatan saya ada pada Astuti. Ini termasuk ke dalam pengantar keterangan. Kemudian, saya ketemu dengan dia pada sore hari. Ini termasuk keterangan waktu. Yang ketiga, kata di dan ke. Bisa digunakan sebagai fungsi kata depan di dan juga sebagai keterangan waktu juga bisa. Contohnya, Atik sedang bermain di luar kota. Itu termasuk dalam fungsi kata depan di. Kemudian,
Di saat usianya sudah lanjut, orang itu semakin malas belajar. Itu termasuk ke dalam keterangan waktu. Kemudian yang keempat, kata antar dan antara. Bisa digunakan untuk menyatakan pemilihan, juga bisa digunakan untuk menunjukkan jangka waktu. Contohnya, kabar ibu belum pasti antara benar dan tidak. Itu termasuk ke dalam menyatakan pemilihan. Kemudian yang kedua, dia akan tiba antara jam 4.00 sampai jam 6.00. Itu masuk ke dalam jangka waktu. Baiklah, sekian dari poin-poin dari pembahasan materi saya mengenai diksi kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya, atau mungkin ada kata-kata yang kurang jelas serta penjelasan-penjelasan yang kurang merinci, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.